dalam Golden Kids Online. Kali ini kita akan belajar tentang apa Kak Indra? Kapal Paulus terdampar. Ya, kisahnya bisa kita baca di Kisah Para Rasul berapa? 27 sampai 28. Ya, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Adik-adik juga bisa ikut berdoa bersama kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada setiap kami pengertian, hikmat, dan juga roh yang mudah diajar agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan tuntunan firman tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 27 sampai 28 itu bercerita tentang kapal Paulus terdampar. Jadi, selama 14 hari badai yang ganas menerpa mereka. Akibatnya kapal itu kandas pada sebuah pantai pasir. Nah, Tuhan menyelamatkan hidup 276 orang di dalam kapal itu. Jadi tidak seorang pun mati dalam bencana kapal itu, adik-adik. Pulau di mana kapal itu terdampar bernama Malta. Ya, orang-orang di situ amat bersahabat. Seekor ular berbisa sedang menggigit tangan Paulus. Setiap orang berpikir bahwa Paulus pasti mati. Nah, tetapi ternyata itu tidak terjadi, adik-adik. Gubernur di pulau itu menyambut Paulus dan orang-orang lainnya. Ayah gubernur itu sakit. Paulus berdoa baginya dan ia disembuhkan. Jadi, setelah itu setiap orang di pulau itu membawa orang-orang yang sakit kepada Paulus dan mereka semua disembuhkan. Ya, adik-adik tadi dengar ya, Tuhan itu melindungi siapa tadi? Paulus. Selama ia diterpa badai. Kapalnya kandas, kemudian tangannya tadi digigit ular. Tuhan juga melindungi Paulus dengan membawanya ke sebuah pulau di mana penduduknya amat bersahabat dan mempedulikan Paulus. Nah, dengan cara yang sama Tuhan juga sanggup untuk melindungi kita, mempedulikan kita, adik-adik. Meskipun Paulus ini adalah seorang tawanan, namun ia memberi saran pada nahkoda kapal dan para prajurit sepanjang badai itu terjadi. Agar apa? Agar melindungi mereka semuanya yang ada di dalam kapal itu bersama dengan para anak awak kapal, dan Paulus ada di kapal itu. Ketika orang-orang itu di kapal itu, mereka putus asa, takut, dan juga memperhatikan dirinya sendiri masing-masing. Mereka panik juga ya, mungkin karena melihat badai di laut dan kapal yang terombang-ambing. Paulus membangun semangat orang-orang yang ada di kapal itu. Ia mendorong mereka untuk makan, dan dengan cara yang sama Tuhan dapat memakai kita juga untuk membangkitkan semangat orang-orang lain. Nah, di tengah-tengah krisis dalam kapal itu, Paulus tetap bersyukur pada Tuhan. Kita juga dapat tetap bersyukur pada Tuhan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sementara berada di pulau itu, Paulus memakai kesempatannya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan doa dan menumpangkan tangannya atas orang-orang itu, dan orang-orang itu menjadi sembuh dan percaya pada Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang Kak Andrea sama Kak Upi beri adik-adik pertanyaan. Yang pertama, mengapa Paulus ada di kapal itu?
mengapa Paulus ada di kapal itu. Yang kedua, bagaimana Paulus menanggapi kesulitan-kesulitan yang ada. Bagaimana Paulus menanggapi kesulitan-kesulitan yang ada. Waktu kapalnya itu terumbang-ambing itu tadi ya kesulitannya. Ya, apa adik-adik? Terus yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan melindungi Paulus? Bagaimana cara Tuhan melindungi Paulus? Nah, yang keempat, dalam keadaan apa saja kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Dalam keadaan apa saja kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Jawaban bisa dikirim melalui WA grup Golden Kids. ya. Untuk adik-adik semuanya, sebelumnya kita tutup dalam doa. Yuk Andrea, kita berdoa. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau materaikan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.